Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bersama saya Anggita Putri yang akan memandu obrolan pada hari ini. Sebelumnya dengan siapa Bapak? Kan saya Riana Bagus Wakil, Ya. mengampu mata pelajaran geografi. Baik. Saat ini saya mengampu kelas 12 sama kelas 10. Kelas 12 10 di mata pelajaran geografi SMA Negeri 4 Madiun ya Pak. Untuk kabarnya Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Mbak, walaupun hujan-hujan tiap hari. Oh iya Pak, harus jaga kesehatan ya Pak saat Iya. hujan-hujan. Untuk kesibukannya apa Pak akhir-akhir ini selain sekolah kan lagi ujian nih Pak? Iya, Alhamdulillah hari ini baru saja selesai jaga ujian. Oh jaga ujian. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini agendanya 2 minggu, 1 minggu sudah kemarin, ini tinggal minggu terakhir. Waktunya semangat akhir semester, insya Allah hari Senin. Alhamdulillah. Baik Bapak, saat ini kan Bapak sebagai guru pengampu geografi nih Pak. Apa saja sih Pak tujuan pembelajaran Bapak saat mengajar di kelas itu Pak? Nah, baik Mbak. Kalau saya itu menetapkan tujuan pembelajaran di kelas itu beda-beda. Tapi kalau saat ini saya lebih fokus pada pembelajaran yang mempunyai metode sirsan. Apa itu sirsan? Apa itu sirsan khas Nabi? Sirsan itu serius tapi santai. Santai, oh baik. Karena kenapa? Kalau anak Gen Z ya, Gen Z saat ini, kalau kita guru terlalu serius, terlalu monoton, itu anak-anak itu juga mumet Mbak, malah di belakang itu tidur, kadang main HP, seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Wah kebetulan saya juga Gen Z loh Pak. Iya benar sekali Pak. Oh jadi Bapak menggunakan tujuan pembelajaran seperti itu menyesuaikan siswanya ya Pak? Iya, sesuai kondisinya Mbak ya. Nggak bisa kalau kita itu selalu full ceramah, full tugas, seperti itu kan nggak bisa. Yang penting materi yang kita sampaikan, tujuan-tujuan dalam pembelajaran bisa terpenuhi, dan yang paling penting siswa itu bisa mengetahui apa manfaat dari pembelajaran tersebut. Baik. Saat Bapak melakukan pembelajaran nih Pak untuk mencapai tujuan tersebut, pernah nggak Pak terjadi sebuah hambatan kepada siswanya? Atau mungkin siswa itu malu-malu untuk bertanya, malu menyampaikan ide, malu mengangkat tangan, atau berbicara di depan umum, pernah nggak Pak seperti itu Pak? Bukan pernah atau enggak, sering Oh Mbak. sering terjadi. Iya, sering terjadi Mbak. Kenapa? Karena mungkin ya Gen Z itu sekarang itu untuk bertanya itu kadang malu seperti itu. Jadi bagaimana saya itu mengkondisikan siswa biar ingin punya rasa bertanya, ya, ingin tahu, oh jadi fungsinya ini buat ini. Seperti kemarin saya bawa batuan, nah jadi menarik, anak-anak itu nggak tahu, oh ini apa anak-anak, mereka nggak tahu, jadi mereka tanya, ini Pak itu apa, gini prosesnya seperti apa, nah, seperti itu. Jadi saya kalau di kelas itu berusaha care sama siswanya, seperti itu saya pribadi. Jadi hal itu termasuk bimbingan juga ya Pak, agar siswa itu tidak malu-malu saat bertanya di depan umum. Iya, seperti itu kurang lebih. Jadi pembelajaran itu merangkul siswanya, bagaimana bisa mengakomodir kebutuhan semua siswa. Karena setiap siswa itu kan beda-beda kan Mbak. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, seperti itu kan. Nggak bisa kalau kita cuma fokus ke auditori, ke kinestetik saja. Bagaimana melakukan pendekatan itu. Jadi butuh pendekatan. Gitu. Nah, berarti kan karena siswa itu berbeda-beda ya Pak. Cara mengetahui tingkat puncak siswa kalau bahwa mereka sudah paham itu bagaimana? Nah, ini biasanya setelah akhir materi ya, itu saya melakukan evaluasi ya. Evaluasinya apa? Melalui ulangan, biasanya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi biasanya Mbak ini kalau ulangan itu condong ke ulangan lisan. Oh lisan ya. Condong ke lisan, kenapa? Karena tahu sendiri kan Mbak kalau Gen Z itu wah
Kalau dibiarkan ulangan itu pakai HP bisa browsing lewat apa-apa itu ya. Jadi kalau lisan itu kita lebih tahu, oh pengetahuannya seperti ini, mereka kurangnya seperti ini. Jadi perlu apa yang ditambahkan itu kita bisa tahu lebih detail ya dari setiap siswanya. Berarti selain itu lisan itu juga membantu itu ya Pak, mengasah public speaking siswa juga ya? Iya, kadang kan malu-malu kan Mbak, Iya. mau tanya malu. Tapi kalau nggak ada gurunya, kamu sendiri kok pasar ya seperti itu anak-anak itu. Bapak boleh silakan minum Oh, Pak. iya, Kalau iya, mau iya. makan juga nggak Iya, apa-apa. makasih ya Mbak. Nah itu Pak, kalau mungkin nih siswa sedang berada di luar sekolah atau saat mereka mendapatkan tugas kelompok, proyek yang harus dikerjakan bersama-sama nih Pak, misalnya ada di bimbel juga, itu bisa nggak sih Pak untuk menggali dan memperdalam ide-ide siswa dalam pembelajaran di kelas? Tentu saja Mbak, sebenarnya di sekolah itu hanya berapa persen saja yang bagian besar itu berada di luar sekolah ya, atau di rumah, di lingkungan mereka. Jadi ketika di luar sekolah seharusnya mereka lebih bisa mengeksplor kemampuannya, apalagi mata pelajaran yang saya ampuh geografi. Seperti contohnya kemarin Mbak, itu kan ada materi desa kota itu ya. Desa kota ya. Nah, materi desa kota itu anak-anak saya suruh nanti pulang bikin video, cari potensi desa kalian masing-masing lah. Mereka antusias, mereka membuat video, vlog, oh potensinya desa ini A, B, C seperti itu. Jadi mereka lebih mengeksplor kemampuannya ketika di luar ruangan. Jadi kalau di dalam ruangan itu, kalau saya biasanya lebih pada teori-teorinya. Tapi untuk prakteknya mereka bisa bebaskan sekreatif mereka lah. Saya nggak membatasi buat video harus A harus B, enggak, terserah mereka. Saya nggak, kelompok pun juga tergantung mereka. Itu kan namanya anak-anak, ada yang seru ada yang enggak seperti itu. Biasanya kalau anak-anak itu saat berkelompok dengan temannya mungkin lebih semangat ya Pak? Iya, iya. Dengan temannya itu lebih aktif Mbak, aktif sembarangannya ya. Iya Pak. Nah berarti saat siswa itu sudah bisa menyampaikan ide, berarti kan mereka sudah bisa dikatakan memahami sebuah materi ya Pak? Bisa juga seperti itu. Terus gimana Pak? Siswa itu akan terlibat dalam sebuah evaluasi diri gitu untuk mengidentifikasi, menetapkan tujuan mereka di masa depan atau menambah semangat belajar mereka saat pembelajaran di kelas seperti itu. Iya Mbak. Jadi gini Mbak, saya ini ya flashback masa lalu saya dulu. Oh iya Pak. Berangkat Silakan. itu dulu itu saya itu enggak siswa yang duduknya di depan rajin mencatat, nggak seperti itu Mbak. Saya dulu saya itu duduknya di belakang, nggak mau bertanya, ya nakalnya ya nakal lah, lumayan lah seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan dulu itu saya bisa introspeksi diri dan saya sampaikan ke anak-anak, ke siswa agar apa yang saya lakukan itu ya cukup sampai situ, jangan dilanjutkan. Kan banyak sekarang Mbak kenakalan remaja seperti itu, apalagi sekarang siswa-siswa itu kadang acuh-acuh dengan masa depannya, ditanya mau kuliah di mana, langsung penting lulus lah seperti itu loh Mbak ya. Jadi kadang saya di kelas itu ya memberikan motivasi, kadang saya putarkan video seperti itu. Jadi biar mereka itu terpompa semangatnya. Kadang Gensi itu nggak mood, nah kalau dia nggak mood itu di kelas itu digeser tidur gitu Mbak. Iya kalau nggak diem Pak. Wah ini Gensi itu mut-mutan ya, jadi belajar itu tergantung moodnya. Saya mengakui Pak, saya juga Gen Z soalnya iya, Pak. kalau nggak mood ya udah lah, ini yang repot ini, gurunya juga repot. Jadi dimana di sini guru saya sendiri ya juga sebagai motivator lah, memberi motivasi ke anak-anak, siswa untuk masa depan mereka ke jenjang lebih tinggi, apalagi di SMA. Harapannya nanti setelah lulus dari sini bisa melanjutkan studinya, syukur-syukur nanti bisa lanjut ke kampus-kampus top lah. Amin. Seperti itu. Lalu ini Pak, saat Bapak menetapkan tujuan pembelajaran tadi kan
serius tapi santai. Nah, misalkan ada perubahan kondisi nih Pak, kan terbiasa tatap muka seperti ini, terus tiba-tiba ada halangan sehingga ada plan lain harusnya Pak, seperti plan B saat COVID kemarin misalnya Pak. Kita kan terbiasa pembelajaran tatap muka, terus setelah itu harus daring. Nah, itu bagaimana Pak cara mengatasi kondisi seperti itu untuk memaksimalkan pembelajaran? Ya. Jadi rancangan itu kalau dulu kan namanya RP itu Mbak ya. Iya. Sekarang kan namanya udah jadi modul. Modul ajar ya, Pak. modul ajar seperti itu. Jadi sebenarnya modul ajar itu menjadi pegangan guru untuk masuk ke kelas. Akan tetapi sifat dari modul ajar itu tidak saklek, ya. Artinya guru ya fleksibel, lihat kondisi kelasnya seperti apa. Tidak bisa ketika kita mempunyai angan-angan, oh nanti anak-anak mau saya kasih A, mau kasih saya B seperti itu. Akan tetapi ketika masuk kelas itu suasana beda. Apalagi fasilitasnya nggak memenuhi lagi, kan di situ perlu ada modifikasi yang tentunya sesuai dengan kondisi kelasnya. Itu sering sekali Mbak saya seperti itu. Bahkan modul itu ya cuma gambaran aja lah, gambaran pertamanya. Tapi kalau di kelas itu ya yang penting kita tahu materi yang kita sampaikan. Untuk di kelasnya ya wes fleksibel seperti itu, nggak ada game seperti itu. Jadi ya nonton lah buat saya bisa beradaptasi dengan kondisi kelasnya masing-masing. Sehingga siswanya juga nggak bosan ya Pak dengan pembelajaran seperti itu mungkin. Nah, jadi kalau Bapak ini sebagai guru, karena saya kan juga akan menjadi guru nantinya, amin. Nah, itu pengalaman belajar apa sih Pak saat Bapak mengajar itu sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman siswa? Jadi Bapak bisa tahu bahwa oh siswa paham dengan pembelajaran yang seperti ini, itu bagaimana? Gini Mbak, kalau saya itu kan saya juga masih muda. Jadi guru itu sifatnya nggak cuma ngasih materi aja, tapi guru juga belajar. Kalau saya pribadi, artinya apa? Kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Jadi terus mengembangkan potensinya. Misal sekarang ini waktunya IR seperti itu. Jadi guru juga harus mengikuti perkembangan itu. Jadi guru juga harus dituntut belajar. Ya. Harapannya apa yang disampaikan di dalam kelas, tujuan yang disampaikan di dalam modul bisa terkondisikan di kelas. Jadi siswa-siswa bisa lebih paham. Tentu saja kita juga kalau saya lebih menekankan pada model-model yang inovatif lah Pak ya sekarang ini. Jadi nggak usah ceramah terus, kadang ya game, kadang bercanda, kadang outdoor seperti itu. Evaluasinya ya seperti itu kalau saya pribadi Pak ya. Jadi harus itu kalau guru segalanya top lah ya, seperti itu. Jadi terus dituntut belajar kan katanya itu belajar sepanjang hayat ya sepanjang hayat iya Pak, seperti itu kurang lebihnya. Jadi dengan demikian itu dapat memperdalam pemahaman siswa juga ya Pak, dengan pembelajaran yang macam-macam, tidak hanya ceramah monoton seperti itu ya. Jadi saya rasa kalau konten semua guru untuk kontennya ya sudah bisa semua ya Mbak ya, kan udah di kampus sudah 4 tahun lah minimal. Itu masalah materi udah semua. Sekarang tinggal bagaimana menyampaikan materi itu bisa masuk ke siswanya. Nah, itu yang yang perlu kita pelajari. Nah, itu bisa kita pelajari dengan belajar, dengan pengalaman. Artinya semua itu di-compare menjadikan satu. Insya Allah nanti kalau Mbaknya jadi guru profesional. Amin. Bapak, terima kasih atas wawancara hari ini karena semua pertanyaan sudah terjawab. Wawancara hari ini diakhiri saja ya Pak. Ya, makasih juga Mbak ya. Ini sebenarnya saya ini cuma sharing aja ya. Jadi saya yang pengalaman di sini lebih pinter, lebih pandai ilmunya enggak. Kita sharing aja di sini. Ya kalau ada baiknya nanti bisa diimplementasikan baiknya. Kalau nggak sesuai ya bisa cari inovasi yang lain. Baik, terima kasih ya Bapak atas kerjasamanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.